Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemadi Prasetya, NIM 190512014051 dari Prodi Teknik Informatika 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3 routing statik. Untuk lebih jelasnya, pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi kita akan membuat jalur secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Jadi jalurnya ditentukan oleh adminnya sendiri untuk berhubungan dengan untuk berkomunikasi dengan server maupun PC yang lain. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Jadi routing statik ini kalau jaringannya kecil tidak masalah, tapi kalau jaringannya besar akan menjadi masalah karena harus mengisi tabel-tabel. Kemudian selanjutnya kita akan langsung praktek dengan skenario sebagai berikut. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawah seperti berikut. Jadi saya akan mendesain seperti yang ada di sini. Sebelum itu saya sudah mendesainnya karena masalah waktu, jadi saya sudah mendesain. Di sini caranya gampang, kalian tinggal ke PT router ini, routernya, karena ini mengandung serial 2, ada serial 2 fase Ethernet lengkap untuk praktek ini. Kalau router lainnya tidak ada opsi seperti ini. Dan PC juga seperti biasa, server juga seperti biasa. Cuma yang beda routernya yang saya pakai. Kita delete. Dan di sini saya menggunakan kabel serial untuk berhubungan router 1 ke router 2 maupun ke router 3 untuk berhubungan atau sebaliknya. Dan kita akan atur konfigurasi IP-nya. Di sini konfigurasi router 1 yaitu untuk berhubungan dengan router 2 kita melalui jalur gateway 12.12.12.0/24 dan di sini kita setting IP-nya 12.12.12.1/24 dan gateway-nya 126 di router 1 dan ini 62/26 dan akan berhubungan dengan PC1 dengan IP 192.168.1.1 bisa kalian di sini /26 dan di PC2 .65/26 dan kita akan mengkonfigurasinya di sini di router 1 kita konfigurasi di fase Ethernet. Fase Ethernet ini menyambung ke PC1 di IP-nya diisi 192.168.1.62 seperti yang ada di modul gateway-nya ya, router gateway. Dan kita ke fase Ethernet 1 ini menyambung ke PC2 diisi dengan titik 192.168.1.126. Ini gateway PC2. Dan ke serial 2 ini akan menghubungkan ke router 2 yaitu gateway-nya 12.12.12.1 dan ke serial 3
Ini juga ke router 3 ini berhubungan 13 IP-nya 13.13.13.1. Dan jangan lupa kalian port status ini on kan. Dan ini /26 ya. Jadi subnet masknya akhirannya 192. Oke, sudah selesai. Router satunya kita konfigurasi, kemudian PC1 konfigurasi juga. Di desktop IP konfigurasi, modulnya di sini PC1 IP-nya 1/26. Di sini 1 sudah benar, ini /26 sudah benar, gateway-nya 62 sudah benar. Sudah, itu saja konfigurasi untuk PC1-nya, dan ini PC2 juga seperti itu kurang lebih. Di sini juga sudah mantap. 165 1.65 di sini juga .65/26 192 di sini juga sudah cocok. Di sini 126 gateway-nya juga sudah. Itu saja. Kemudian kita beralih ke router 2. Router 2 kita juga setting di fast Ethernet, di gateway-nya 1.254/25 benar, 128 akhirannya subnet masknya. Kemudian serial 2 ini akan berhubungan dengan router ke 1. Kita setting gateway-nya akhirannya 2, dan ini kita akan berhubungan dengan router 3 di serial 3 dengan 23 seperti ini ya. Sudah benar ya, .2. Dan jangan lupa on juga portnya. Di sini belum on. Oh, enggak. Ini PC-nya cuma 1 ya. Jadi fast Ethernet 0/0 aja. Kemudian PC3 itu berisi IP-nya yaitu 192.168.1.253 dan subnet masknya 128 karena /25 ya. Dan default gateway-nya mengikuti router 192.168.1.254. Itulah PC3 konfigurasinya. Kemudian di router 3 kita juga setting 333, ini berhubungan dengan server 1. Kita setting dengan 333, dan server 2 gateway-nya kita setting dengan 43.43.43.3, dan portnya juga on kan. Di subnet masknya 0 karena /24. Di serial 2 ini berhubungan dengan router 1. Di serial 3 ini berhubungan dengan router 2. Seperti ini ya, sudah cocok. Kemudian di server 1 kita konfigurasi seperti yang ada di sini, .1/24. Ini juga sudah cocok, 33.33.33.1, dan gateway-nya 33.33.33.3. Subnetnya 0 karena /24. Dan juga server 2 juga sudah 4.1/24, 43.43.43.1/24. Subnetnya 0 ya belakangnya, dan di sini gateway-nya jangan lupa juga sudah sama, 43.43.43.3 di sini. Selanjutnya kita sudah melewati langkah ke-1 ya. Di langkah percobaan ini buat simulasi sudah selesai, dan sekarang kita mengisikan tabel routing statiknya secara manual ya. Sekarang kita sudah membuat skemanya dan juga sudah membuat konfigurasinya. Kita setting. Sekarang kita ke langkah percobaan kedua. Langkah percobaan pertama sudah selesai buat simulasi. Di langkah percobaan kedua ini kita akan memasukkan static routingnya ya. Sekarang kita ke router 1, kemudian static, dan di sini masih kosong belum saya isi. Kita isi terlebih dahulu.
Jadi di sini ada tabel network destination, ini destinasinya berhubungan. Jadi router 1 ingin berhubungan dengan router 2 itu melewati jalur next hop ini 12.12.12.2 ini di sini, dan sudah benar ya, titik 2/24. Kemudian jika router 1 ingin berhubungan dengan server 1 ini melewati next hop atau gateway ini 13.13. Kemudian router 1 akan berhubungan dengan server 2 melewati ini destinasinya, kemudian netmasknya 0 karena /24 ya. Dan di sini 13 melalui jalur ini di serial ini. Kita isi terlebih dahulu 192.168.1.128, kemudian netmasknya 255.255.255.128. Kemudian next hopnya 12.12.12.2. Ini akan berhubungan dengan PC3 ya, destinasinya karena /25. Kemudian kita add, kemudian network yang di bawahnya 33.33.33.0, kemudian 255.255.0, dan 13.13.13.3, kemudian add, dan sekarang ke 43.43.43.43.0, dan masknya sudah sama, ini 13.3 sudah. Kemudian add, IP nya kebanyakan, ini 0, kemudian add, sudah masuk semua. Dan ini di tabel 1 sudah selesai di router 1 ini. Kemudian di router 2 sama seperti tadi, kita konfigurasi routing statiknya, dan di sini saya sudah mengkonfigurasinya untuk routing 2 karena sudah saya jelaskan caranya tadi. Di sini 33.30/24/25 benar, dengan 12.12.12.1. Kemudian di router 3 kita konfigurasi IP statiknya juga sesuai di tabel juga. Ini 192.168.1.0/25 sudah benar. Ini jalurnya 13 ya. Ini salah, ini di tabelnya. Kan ini akan berhubungan dengan router 3 berhubungan dengan router 2 dan router 1 ya. Router 1 13, router 2 23, IP-nya 23 itu. Di sini 12. Itu router 1 dengan router 2. Dan kemudian sudah selesai. Sekarang kita ke langkah ketiga, yaitu pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Di Cisco Packet Tracer, kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalur PDU ICMP-nya. Sekarang kita buat simpel PDU-nya dari PC1 ke PC3. Sekarang kita amati jalannya PDU ini. PC1 dilempar ke router 1, kemudian router 1 dilempar ke PC2, tidak ada masalah karena ini karena ini sedaerah ya, tidak masalah, bukan loncat ke daerah lainnya. Dan kemudian balik lagi, tidak ada masalah, maka akan komplit PDU-nya. Kirimkan ini komplit hasilnya, kemudian kita kirimkan ke PC1, dari PC1 ke PC3. Sekarang kita kirimkan dari PC1 ke PC3.
kita amati jalannya PDU-nya. PC1 dilempar ke router 1, dari PC1 dilempar ke router 1, dilempar lagi ke router 2. Ini sukses karena kita sudah setting IP statiknya tadi ya, routing statiknya ini di setting manual. Kemudian router 2 dilempar ke PC3, kemudian kembali lagi. Di sini akan terjadi komplit karena kita sudah konfigurasinya tepat. Jadi PC1 ke PC3 komplit, kemudian PC1 ke server 1. Sekarang kita amati dari PC1 ke PC3 PDU-nya. Kita amati PC1 dilempar, dari PC1 dilempar ke router 1, dilempar lagi ke router 3, dilempar ke server mengembalikan, sudah komplit. Komunikasi itu harus berhubungan ya, dibalas dan juga membalas. Sekarang komplit juga. Sekarang kita ke PC1, dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Oh, servernya belum saya ganti. Ini server 2. Ini server 1. Kita amati dari PC1 dilempar ke router 1, kemudian dilempar ke router 3, kemudian ke tujuan server 2, dan server 2 mengembalikan, dan ini juga akan komplit. PC1 ke server 2 komplit, kemudian PC3 ke PC1, PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Ini juga akan komplit. Ini seperti tadi ya, PC1 ke PC3. Dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Ini delete. PC3 ke PC2. Kita amati. Dilempar dari PC3 ke router 2 ke router 1, kemudian ke PC2, PC2 mengembalikan, dan ini juga komplit. Kemudian PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita amati, dilempar ke router 2, dilempar ke router 3 di tujuan server 1, kemudian server 1 mengembalikan. Ini juga komplit. Kemudian dari PC3 ke server 1 sudah, PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Kemudian kita amati juga. Kemudian mencari, dilempar ke server 2 di tujuan, sudah selesai. Kemudian dilempar ke router 3, dilempar ke router 2, kembali lagi ke PC3. Ini juga komunikasinya komplit. Kemudian dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Ini sedaerah, jadi tidak lintas jaringan. Ini juga akan komplit. Kemudian dari server 1 ke PC1. Ini berkebalikan tadi ya. Ini juga akan komplit. Server 1 ke PC1 karena tadi kita sudah mencobanya ya. Ini juga akan komplit, dan dia melewati jalur yang kita sudah atur di IP statik. Dan dia juga sudah melewati dia juga sudah melewati jalur yang kita setting di routing statik. Kemudian server 1 ke PC2 dan ke PC3. Maksud saya server 1 ke PC2 dulu, baru ke PC3. Ini dilempar ke router 3, dilempar ke router 1, kemudian PC2 membalas, dilempar ke router 1, kemudian ke router 3, ke server 1, dan akan komplit. Kemudian dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Kita amati, ini juga akan komplit.
karena tadi sudah ya. Oke, langkah ketiga sudah selesai. Kemudian langkah keempat yang terakhir, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Mari kita lakukan tracing dengan tracer itu ya. Kita kembali ke mode real time, kemudian ke PC1, kemudian ke command prompt. Dari PC1 ke PC2. PC2 itu alamatnya 65. Jadi tracer 192.168.1.65 kita amati. Nah, ini dari PC1 kemudian dinempel ke router dan kemudian sampai ke PC2. Jadi komplit ya trace-nya. Kemudian dari PC1 ke PC3, tracer 192.168.1.253. Ini alamat dari PC3 ya, 253 ya, benar. Kita enter. Nah, kemudian juga akan komplit karena di simulasi sudah komplit tadi. Di sini akan dilempar dari router 1 ke jalur routing tadi ya, melewati jalur routing tadi, kemudian dilempar ke router 2 dan router 2 ke PC3. Sudah komplit, kemudian lanjut dari PC1 ke server 1. Tracer PC1 tadi apa alamatnya? 33.33.33.1. Ini juga komplit. 192 dilempar ke router 1 dulu, gateway, dari gateway kemudian melewati jalur routing ini, kemudian ke tujuannya. Kemudian sekarang dari PC1 ke server 2, tracer 43.43.43.1. Ya, alamatnya PC2 server 2 ya 1. Kemudian enter. Ini juga akan komplit. Dari router 1 kemudian ke routing statiknya melewati jalur itu, kemudian sampai ke server 2 nya. Dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1, ini PC1, ini PC3, kemudian desktop, command prompt, PC3 ke PC1. Jadi PC3 192.168.1.253 tracer ya, jangan lupa tracer 192.168.1.253. Enter. Ini juga ini ke dirinya sendiri ya, tadi lupa. Dari PC3 ke PC1, tracer 192.168.1.1 alamatnya ya, IP-nya ya. Ini juga akan komplit. Di sini melewati router 2, dilempar ke router 2, kemudian melewati jalur routingnya, kemudian sampai ke PC1 nya. Dari PC3 ke PC2, tracer PC3 ke PC2. PC2 tadi 192.168.1.65. Ini juga dilempar ke router 2, kemudian melewati jalur itu, jalur ini 12, kemudian ke IP tujuannya. Ini juga komplit. Kemudian dari PC3 ke server 1, tracer PC1 33.33.33.1. Ini tracer bukan
tracer 33.33.33.1. Ini juga akan komplit. Dari router 2 ke routing ini, jalur ini 23, kemudian sampai ke alamat tujuan yaitu server 1. Dari PC3 ke server 2, tracer 43.43.43.1. Ini juga akan komplit. Dari router 2 dilempar ke sini melewati router ini, routing ini, static routing, kemudian ke server 2. Sudah komplit. Kemudian server 1 ke server 2. Server 1 ini ya. Server 1, kemudian command prompt server 1 ke server 2. Server 1 33.33 tracer 33.33.33.1. Oh, ini bit server 2 43.43.43.1. Ini juga karena sedang error ya, ini routernya, jadi dilempar ke router 3, kemudian ke alamat tujuannya. Sekarang dari server 1 ke PC1, tracer 192.168.1.1. Dari router 3 dilempar ke melewati router, dari router 3 melewati routing, kemudian sampai ke tujuan. Dari server 1 ke server 2, tracer 192.168.1.65. Dari router 3 melewati routing tadi, kemudian sampai. Ini juga komplit. Dari server 1 ke PC3, tracer 192.168.1.253. Di sini dari router kemudian melewati 23 jalur routingnya, kemudian sampai ke tujuan. Begitulah praktikum dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan itulah static routing. Dan demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis suwi.